Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel ini. Di sini masih ada Bro Ayung bareng gue juga. Dan kemungkinan ya video ini nanti publishnya pas awal puasa. Jadi sekalian kita ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Ya semoga kita ya diterimalah ibadahnya kayak gitu. Amin. Ya. Ini bikinnya sebelum puasa ya, jadi kita masih ngerokok gitu. Dan sementara ini kita bikinnya tuh agak siangan gitu. Ini ya tulisan di sini kan ada belum puasa gitu. Belum puasa gitu ya. Nah nanti kemungkinan pas ini publish itu lagi udah memasuki puasa Ramadan tahun 2021 gitu. Yang insya Allah kalau nggak salah tanggal 13 April ya, hari Selasa kayak gitu. Nah seperti biasa, Bro Ayung di sini dan gue di sini itu kayak punya posisi masing-masing. Bro Ayung biasanya akan nge-share pengalamannya atau cerita dari orang-orang sekitarnya. Sementara gue di sini ya cuma jadi temen doang gitu ya. Begitu, Mas Riam suka begitu. Enggak, maksudnya nanti ngambilnya malam ya? Cuman, iya nanti puasa kita take malam. Kan nggak bisa ngopi kalau siang. Iya, saya nggak bisa, nggak asik. Jadi puasa nanti kita tuh malam nge-take. Rencananya seperti itu. Katanya ada live juga. Semoga smooth. Iya, insya Allah nanti. Nah ini kan tayang udah puasa bro. Ini tayang udah puasa. Rencananya kan memang awal puasa sama nantilah sambil berjalan gitu ya pas malam-malam. Kalau memang kita senggang, kita ada waktu dan kita diberi kesehatan, nggak ada kendala apapun, rencananya emang kita mau live malam-malam gitu ya. Saya sambil nemenin kawan-kawan buat istirahat atau buat sambil nungguin sahur kayak gitu. Iya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, langsung aja balik ke Bro Ayung tadi. Dengar-dengar sih ada cerita yang mau dibawain. Dia udah sempet mention, cuman dikit banget. Mungkin sekitar baru 10 detik kali ya. Dibandingin dari berapa puluh menit gitu, dia cuma 10 detik gitu. Dan gue jujur aja belum tahu ceritanya tuh. Kalau situ tahu kan jadi nggak asik. Nah makanya itu tadi. Udah gue bilang ya, ntar aja deh lu cerita mending di itu aja. Yang penting kasih tahu lu cerita apa sih? Oh tentang ini. Oh oke, kayak gitu doang. Gitu kan biasanya. Udah, go ahead bro. Gue kasih waktu dan tempat ke lu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kawan-kawan ya semuanya di rumah. Adapun gitu gak? Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua, kawan-kawan yang ada di sana yang masih setia mantengin channelnya Mas Riam. Gitu. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan kebahagiaan selalu bersama kalian. Amin. Untuk yang baru datang, moga-moga betah ya, nggak kecewa nggak kita di sini gitu. Langsung aja, aku memang ada sebuah cerita nggak jauh-jauh, masih lingkupnya aku sendiri, tapi teman aku gitu. Teman, dibilang teman ya memang teman, tapi kita nggak terlalu sering ketemu kalau memang ada perlunya gitu. Bro, sorry ya bro. Mungkin agak sedikit kencang kali bro. Di depan itu lu ada suara tak tok gitu kan. Suara alam. Takutnya suara lu kalah gitu. Iya. Mau tak upgrade belum sempat. Begini. Aku punya seorang teman, kenalan lebih tepatnya begitu. Dia itu tinggal di beberapa kecamatan lah dari sini gitu. Beda kecamatan kita yang jelas. Tapi dia sebelah pesisir sana. Awalnya aku kenal sama dia juga dari temen lagi gitu. Cuman karena sempat deket, sempat beberapa proses kita bersama, akhirnya dia menceritakan kisah hidupnya dari masa kecil gitu. Jadi langsung aja dia itu lahir dari pasangan ibu dan bapaknya tentunya ya. Mereka orang tuanya itu bukan termasuk golongan orang-orang yang berkelas atau gimana. Bapaknya cuman supir koasi, kalau di sini apa ya, angkutan desa gitu ya. Ya supir angkot lah gitu. Angkot angdes ya. Angdes gitu. Setelah ibunya cuman jadi ibu rumah tangga, terus melihara beberapa ternak gitu, kayak bebek, itik gitu kan. Maksudnya dari keluarga yang sederhana gitu kan? Keluarga yang sederhana. Terus ada mbahnya, tinggalnya itu jauh. Itu kalau aku pernah kemarin kan ceritain landscape-nya tempatku itu kan ya, itu udah banyak kebun di sana, lebih jauh lagi kebunnya masih lebih banyak lagi. Jadi antara satu rumah ke rumah bisa jaraknya paling dekat itu 50 meter.
paling dekat. Nah itu rumah mbahnya sekitar mau 100 atau 200 meter katanya. Aku juga nggak pernah ke sana kan, tapi pernah ke rumahnya dia. Nah dia memang dia anak yang ditunggu-tunggu karena memang dari hasil pernikahannya kedua orang tuanya itu lama nggak dikaruniai anak gitu. Tapi ketika dia dilahirkan ternyata memang ada sesuatu gitu yang beda dari dirinya dia gitu loh. Si bayi itu temanku kecil. Jadi kan lumrah kalau misalnya kadang juga gimana ya, anak kecil kita lagi seneng tuh bayi keluar gitu kan, terus ada yang ngomong liatin nih jendike apa-apa nih gitu, komplit apa enggak, itu nyebelin banget gitu loh. Katanya nungguin keluar selamat aja udah seneng gitu. Kadang ada yang nyeplos kayak gitu. Terus memang ya diajanin, terus diteliti, itu semuanya sebenarnya waktu itu ya lengkap, nggak ada kekurangan apa-apa, termasuk anak yang seger, beratnya normal gitu kan. Terus setelah dia pulang ke rumah, terus adatnya di sana banyak yang nengokin, namanya bayi baru gitu kan. Itu mulai ada yang nampak beda gitu. Itu kalau orang tuanya sendiri awal-awalnya itu nggak ngeh ada apa gitu, karena memang dari physically yang nampak dari luar itu nggak sama sekali nggak kelihatan. Terus pada satu ketika temannya mbahnya itu nengokin, ya bawa macam-macam gitu kan. Pas dia banget itu ngeliat sesuatu di lidahnya dia gitu. Nah sesuatu itu kawan-kawan itu modelnya kayak bilah keris itu loh. Mungkin pernah teman-teman yang pernah mendengar cerita yang kayak gitu mungkin ngerti gitu ya. Tapi yang aku tahu kan itu udah berlangsung lama, itu bekasnya masih ada. Jadi bener-bener kayak bilah keris, luk berapa gitu. Terus ujungnya, kepalanya itu di sini, di ujung lidahnya. Gitu. Kepalanya maksudnya? Pegangannya. Pegangan kan kadang-kadang ada motif kepala ular atau apa, itu di sini persis. Gitu. Itu maksudnya ada kerisnya atau gambar atau apa? Yang jelas itu kayak simbol. Iya, maksudnya itu gambar. Timbul. Ya, Timbul maksudnya di sini, ya, bukan gitu. keris, bukan kan? Tapi Bukan. itu kayak bentolan kayak gitu, tembus tapi ngebentuk kayak keris tapi kayak gitu. entah penalarannya, asumsi mereka itu didasarkan oleh cerita-cerita leluhur atau yang nggak tahu ya, itu dari satu orang yang pernah lihat itu akhirnya nyebar kan. Termasuk dari mbahnya sendiri, orang tuanya itu takut karena sesuai mungkin kepercayaan mereka kalau yang ada simbol kayak gitu bahaya banget karena ini hidup, yang di sini itu beda unsurnya sama bawaan badan gitu, berarti ada sesuatu yang luar yang nempel di situ gitu. Gitu. Jadi itulah awal dari penderitaan temanku gitu. Akhirnya dia dikucilkan dari keluarga. Artinya begini, menurut mitos yang punya tanda seperti itu kalau menyusu sama ibunya. Apa? Menyusui? Menyusu. Oh, itu berakibat fatal sama ibunya. Kenapa? Akibatnya tuh bisa? Karena ujung di sini ada bisanya gitu. Menurut kepercayaan mereka gitu. Akhirnya sama sekali dari pertama ada yang tahu dan orang tuanya tahu, itu dia nggak disusuin sama sekali sama ibu. Udah langsung disapi gitu ya? Diapain? Sapi? Ini ya. Di sapi itu diputusin gitu, putus susu gitu. Iya, diputus susu, dia pakai susu formula, tapi zaman itu namanya ini kan susah ya kan. Kadang-kadang pakai air cucian beras dicampur sama gula. Terus jadi beban, terus takut orang tuanya. Nah, sisi yang lain, dia memang ada kejanggalan gini, ketika saat-saat tertentu, ketika memang waktu tertentu lah gitu, dia kadang badannya panas gitu, di sini kayak nyala di ini, di muka, di mulutnya. Kalau dia mangap nangis itu kayak nyala. Suara kayak gitu ceritanya. Jadi apa? Orang tuanya jadi yang tadinya ayem itu baik-baik aja, sering yang ibunya agak belain, namanya juga anak ya kan. Orang tua laki-lakinya percaya banget, ya takut. Akhirnya mereka nanti jangan-jangan kalau imbasnya bukan saat kamu nyusuin aja bu gitu loh, piye pak, ya jangan-jangan ini nanti gedenya bikin begini-begini, kita yang repot gitu, ini pasti pembawa sial, dicap begitu. Ini pembawa sial, anak kutukan dan lain-lain seperti itu. Akhirnya karena hal itu udah rame di sekeliling lingkungannya dia gitu,
sampai juga ke rumah mbahnya itu dipikirin, akhirnya mau nggak mau mbahnya itu tinggal satu ya, yang cowok udah meninggal, mbah perempuan itu datang ke rumah, katanya gini aja di, taruhlah nama orang tuanya Pardi gitu, gini aja di, itu yo anakmu, anak pan model kaya apa ya anakmu, nah aku kan modelnya kepercayaan, tapi orang mbah, aku ngurus dewe gitu, tapi enggak mbak, aku lihat sendiri ininya nyala, kalau dia panas nangis itu nyala, ya sudah aja mbak pikiri gitu, yang penting anaknya diasuh, kalau didikannya benar, makannya dari hasil yang benar, kamu ngajarinnya benar, jadi anak benar, jadi anak soleh, jangan pengaruh sama orang, itu mah orang saya orang tua aja nggak meyakini begitu, itu pemberian dari Allah. Enggak mbah, gini aja, kalau situ mau kasihan ya sono dirawatin situ gitu, kalau enggak saya mau buang. Harus singkat cerita, dia itu dengan berat hati, ibunya pun akhirnya berada di pihaknya bapaknya, karena memang perasaan takut, khawatir ke depannya lebih gede dari kasih sayangnya mungkin gitu kan. Dengan berat hati juga dikasih ke mbahnya. Dan sama sekali sejak saat itu nggak pernah ditengokin sama sekali. Entah dia makan mau apa gitu, enggak. Nah, orang yang seperti dia, seperti anak itu, seperti temanku itu, dilalahnya gitu juga punya banyak kelebihan. Jadi dia matanya bisa awas, melihat hal-hal yang gaib, dalam tanda kutip aku nggak ngerti gitu, teman. Dari kecil dia diasuh sama mbahnya juga cuman seorang pencari kayu bakar di alas-alas begitu, nanti dijual, dia nungguin di rumah. Paling setelah dia agak gedean, dia mulai inisiatif sendiri bantuin mbahnya. Itu Mbah Putri berarti. Mbah Putri. Jadi taruhlah namanya Udina. Din, mangko bebeknya dingon gitu. Nanti dia ngangon bebek. Bebeknya di angon. Di angon, dia hari-harinya tuh ngangon bebek. Kalau setelah itu bebeknya udah pulang, itu dia ikut bantuin nyari kayu. Itu nggak sekolah. Bahkan dia katanya pernah ngomong, aku pernah sekolah, tapi ya aku berangkat ke sekolah itu udah usia 8 tahun. Udah terlambat udah gitu ya. Udah gede sendiri. Dilalanya dia kan akal badung sendiri gitu kan. Terus kelas 4 apa kelas 3 itu bubar gitu. Itu dia selesai nggak lanjutin sekolah gitu. Tapi bisa baca ya? Bisa baca. Dan kejadian-kejadian yang aneh itu bermula kalau dari ceritanya dia sendiri. Soalnya gini, aku pernah gini aku ngangon bebek itu di sana dekat rumahnya mbahku ada kali yang lumayan gede tapi nggak terlalu dalam. Untuk volume airnya nggak terlalu dalam, tapi kalau mancup ke situ, ya dalamnya sampai segini, itu lumpur semua gitu kan. Kalinya keruh, kecuali kalau nggak musim hujan. Aku ngangon bebek tuh, kalau nggak ada panenan padi atau apa, aku pasti ke kali ke situ. Terus ada pengalaman begini, waktu itu kan aku memang lagi sedih banget, jadi kemana dia jalan, kemana dia main, itu selalu diperolok-olok sama orang. Padahal nggak ada cacat ya? Ya karena mereka tahu itu ada. Iya, nggak maksudnya kan secara fisik kan normal ada, gitu normal ya. Katanya, weh bocah kutukan, bocah pobasial gitu, tuh ngomongin kayak gitu terus. Aja dolan karo aku, gitu. Kata anak kecil nggak mau ada yang mau main sama dia sama sekali. Nah kan kalau ketika dia butuh kayak garam buat masak itu aja, orang warung kadang suaminya itu bisa terima. Orang cuma beli kamu harus satu kong kene. Gawasial kayak gitu. Jangan beli sini bawa sial. Iya, ntar yang di warung lain juga ngomong begitu. Kasian ya. Iya, depresi, bener-bener depresi. Dia pelariannya nggak tahu kemana. Cuman yang bisa nenangin cuma mbahnya. Cuman yang dia rasain, kamu sendiri pernah ngerasa kumat nggak? Nggak tahu. Pokoknya aku kadang-kadang bodohnya ngerasa panas di sini, panas banget, mulut apa. Kayak gitu kata dia. Terus yang lu inget lagi apa? Kamu inget lagi setelah itu apa? Nggak tahu-taunya aku udah bangun, udah sehat lagi kayak gitu. Tapi yang ngurusin mbahnya. Berarti cuma sementara doang. Sementara dia pernah cerita begini. Orang tuanya pernah datang memang, tapi nanti tak ceritain dulu ini. Dia pernah sekali waktu ngangon bebeknya itu ya ke kali. Nah, karena capek banget, bebek itu kan kadang mau anteng kalau lagi makanannya banyak kan. Kalau makanannya pas sedikit, pas ini lagi ke sono lagi, akhirnya dia kecapean itu mau tidur, benar-benar mau tidur, nyender di pohonan gede di akar-akar yang juntai itu.
pinggir bantaran kali. Itu yang dia lihat ada ular. Ada ular keluar dari kali itu. Pas dia cerita gedenya kayak katanya tangannya, dia kan udah dewasa ya ceritain, tangannya dia begini aja nggak nyampe, ini bagian kepalanya doang. Itu keluar semua ularnya, enggak, awalnya cuma mukanya doang. Itu bener-bener kayak yang di film-film, kayak naga begitu, itu keluar dari kali. Warnanya apa? Kalau aku kan gitu, warnanya apa? Hitam, semuanya hitam. Masa hitam, nggak ada warna yang lain, apa matanya enggak, semuanya hitam semua. Itu keluar dari kali begitu. Terus kamunya lari apa enggak? Aku dilelai apa ya? Aku takut ya, enggak ya takut, tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi aku kalau mau lari juga bisa. Tapi karena memang mungkin penalaran aku ya, karena dia nggak ada teman main, nggak ada perhatian dari orang, ada kayak gitu ya, sembari buat hiburan dia atau hiburan dia dan gitu. dia juga bodo amat gitu. Dia merasa juga kadang kehidupannya nggak berarti, pengen mati, kalau kayak gitu ngapain dilahirin. Itu di usia SD. Kadang kan ngomong dia bekasnya sekolah itu celana pendek, itu ngomongnya pakai celana SD gitu. Berarti yang lu bilang dewasa tadi itu maksudnya usia remaja gitu ya, karena udah lewat SD kan udah. Sama aku kan udah umur dia. Oh, dia ceritainnya begini pas udah dewasa ya? Iya. Udah dewasa gitu, sorry. Nah, itu katanya, nah ular itu ngapain? Nggak ngomong apa-apa, cuman deketin makin dekat karena badannya saking gedenya. Nah katanya kalinya gede, iya, tapi kalau sama badannya dia hampir, si ularnya itu mau gedenya mau 1/4 kalinya itu, mukanya doang. Itu nyamperin aku, duduk mukanya ke sini gitu, kayak gitu. Terus ngapain? Mangap. Kamu nggak takut, nggak lari? Enggak. Kayak T-Rex berarti. Kayak T-Rex. Jadi dibuka begini. Di dalamnya mangap begitu sampai lebar banget. Itu temanku ditelan. Telan gitu aja katanya. Aku nggak ngerti, aku pokoknya duduk ngeliatin begini. Oh, apa gue? Ular gede banget, ke dalamnya begitu ya gitu. Tahu-tahu dia masuk gitu. Masuk ke dalamnya itu, ular itu. Terus pingsan apa mati apa gimana? Mati aku nggak cerita, kata dia gitu. Di sononya nggak di dalam ular, kata dia begitu. Loh bisa kayak gitu? Iya swear, katanya di sananya bukan ular. Di dalamnya itu kayak istana katanya. Katanya kayak istana. Terus di sana banyak teman, banyak yang nyambut. Nah di situ juga itu perasaan itu kayak awan, kayak istana tapi adanya di atas gitu. Bentar dulu. Terusin dulu. Enggak, ini sedikit banyak, enggak sambil nungguin dia buka rokok ya. Gue jadi ingat satu cerita di lapak horor itu yang judulnya Marsani. Marsani itu adalah nama orang. Dia punya kehidupan yang kurang lebih sama seperti itu, penyendiri gitu ya. Waktu itu masih kecil dan dia akhirnya karena nggak ada temen, dia tuh lebih memilih kayak hidupnya di kebun, kayak gitu. Nah, suatu saat Marsani itu cerita kalau di kebun itu dia lebih nyaman. Kenapa? Karena di sana kehidupannya lebih baik. Dia di sana banyak teman, disapa sama orang, kayak gitu. Ya kalau ini kawan-kawan yang belum nonton Marsani ya, nyambung sih. Lapak horor ya, udah lama. Lapak horor udah cukup lama, berapa bulan yang lalu gitu. Nah, itu next, dia itu di sana diperlakukan dengan baik seperti seorang anak. Kalau dia ngeliat dari penampilannya dia sendiri masih sama kayak lagi di bawah, kayak lagi dia sebelum masuk ke mulutnya ular itu, gelopot lah kata orang sini. Itu di sana disambut, ada yang dayang, ada katanya dia sih ada rajanya gitu. Itu baik banget sama ibu. Ngomong sih ibu peri, kayak ibu peri itu baik banget. Itu katanya gini, nama Udin ya. Tadi aku Udin pakai nama Udin. Itu Udin disuruh mandi dulu, terus dikasih pakaian yang bagus, yang layak gitu, jangan begitu. Itu seneng banget katanya di sono. Jadi anak segitu, ya itu kan SD kelas 4 kan udah selesai sekolah. Jadi kejadiannya mungkin SD kelas 5 kalau sekolah gitu ya. Dia udah ngerti cewek cakep, udah ngerti. Ayo men katanya gitu. Katanya cantik-cantik banget gitu. Pakainya gini-gini. Mungkin usianya itu sekitar 12-13 tahun kali ya. Sore ini ada iklan dulu yang lewat nih.
Iya, jadi Ada orang ngamen lewat. nggak apa-apa wis buat warna aja. Jadi di sana itu dia dimandiin kayak di sebuah telaga Sendang atau tepatnya begitu, tapi ada ornamen kayak patung-patung Sendang itu kolam kecil gitu di situ kolamnya wangi banget tuh. Aku dimandiin di sono, ditemenin itu yang cantik-cantik. Aku malu ya mau gosokin pakai sabun, jangan, katanya disabuni diapain. Aku kepengen nih. Kalau dulu nggak terlalu, tapi udah tahu. Aku udah tahu juga ini cantik banget. Tapi nggak. Kalau sekarang tak makan kata dia gitu kan. Kalau itu nggak. Jadi udah itu next dia dipakein baju, terus dihadapin sama itu ya rajanya mereka lah gitu. Iya. Tapi di sana menurut dia itu dia benar-benar dihibur. Jadi ngomong gini, kamu itu jangan sedih. Namanya kehidupan, ya ada yang bahagia di tengah, di awal, ada juga yang di akhir gitu. Ya anggap aja ini cobaan kehidupan kamu. Biarpun kamu orang tua nggak nganggep, kan masih ada mbah. Coba kalau nggak ada mbah katanya gitu. Kami juga di sini ngeliatin kamu, sayang sama kamu gitu. Gini aja, milih kamu tuh tak ceritain di situ ya. Dia itu perasaan berapa hari di sana itu diajak muter-muter di sana di tempat-tempat bagus, tapi perasaan itu di awan. Jadi sampai ada kendaraan, tanahnya tuh nggak kelihatan gitu. tanahnya kelihatan rumput tapi sononya angin, semua angin gitu, angin awan gitu. Di tempatnya dia itu sendiri itu luas tapi ada batasannya, habis gitu, habis di awan gitu. Sampai pernah diajak sama kayak panglimanya bapaknya gitu, sampai di pinggiran itu, sampai dia ngelongok begini di keretaan. Itu wallahu alam, kata dia itu rumahnya dia sendiri lihat. Kali di mana dia ini ngeliat, rumahnya mbahnya ngeliat. Itu ngeliat mbahnya lagi nyariin, lagi nganungin kayu, dia ngeliat. Itu mbah, iya kita kan di atas, kata dia begitu. Lucu ya, masuk ke mulut itu tapi di atas gitu loh. Nah itu setelah berapa hari, aku nggak mau nyeritain di situ ngapain aja gitu. Dia itu dikasih pilihan, karena bagaimanapun ya jiwanya anak yang biasa diasuh sama orang tua mbah, sekalipun dia ada rasa melas, kasihan, siapa tahu mbahnya nyariin atau gimana gitu kan. Akhirnya dia ngomong sama, suruhnya manggilnya bapak lagi ke itu, ke raja itu. Udah dianggap anak sih, Pi. Ini, Pak, iya Din, kata itu. Aku keinget sama mbah gitu. Ya mbahmu baik-baik aja, insya Allah kita juga bantuin. Maksudnya bantuin, ya dia nggak bakalan kekurangan untuk makan, untuk dia tetap sehat. Kita ngeliatin dari sini gitu. Enggak, aku kangen, kata dia. Aku pengen tiduran di bangkunya mbah, aku pengen dengerin cerita-cerita. Terus mbah kalau sakit, kalau repot siapa yang iniin, aku pengen pulang. Nah kamu kan disayang di sini, udah di sini aja, kata dia begitu. Ya Bu, gitu kan, ngomong sama istrinya yang cantik itu kan, kata istrinya, iya kita udah sayang, sini kan gak ada anak, kamu mau nanti besok tinggal milih itu mau menikah sama siapa, itu cantik-cantik banget gitu, kamu nanti megang sini, kata dia gitu. Enggak, aku pengen pulang, aku kasihan sama mbah. Nanti aku nengokin kesini lagi boleh? Iya nggak apa-apa, tapi bener nih kamu pengen pulang gitu. Si Udin bersikeras pulang, itu bener-bener diizinin pulang gitu. Tapi dia dikasih oleh-oleh kayak semacam, menurut dia waktu itu kayak semacam tongkat besar gitu. Ada ornamen yang unik, ada batunya. Ini buat kamu dipegang ya gitu. Ini tanda mata dari kami gitu. Kapanpun kamu butuh atau apapun jangan dijual gitu. Nanti kalau kamu pengen kesini, tinggal tongkatnya diginiin, nanti kami datang. Kamu jemput lagi gitu. Terus seperti itu, akhirnya singkat cerita memang dia diantarin pulang. Itu dikeluarin dari mulutnya itu lagi. Posisinya waktu kayaknya nggak berubah. Bener-bener ya beda ngeliat mbahnya tadi ambilin kayu gitu kan, paling berapa, sekitar sejam atau apa, nggak lama. Dia pulang nganterin bebek, tapi yang tadinya sininya megang pecut,
pucutnya bebek gitu, sininya ada tongkatnya kecil, jadinya tadinya ada tinggi, tapi pas di sini Kayak tongkatnya Sun Gokong ya. iya bisa melar gitu. Keluar dari telinga, dari kuping kan kecil itu, set jadi gede. Oke, ya semacam itu mungkin. Akhirnya itu dibawa pulang ke rumah dan diceritain semua kejadian itu sama mbahnya. Namanya orang tua kadang-kadang kan lupa yang harus disimpan. Niatnya mungkin mau nyimpan kan, bilang mbah jangan bilang siapa-siapa. Iya wis kaya iso balik wis syukur. Mbaknya percaya ceritanya itu. Tapi namanya mbah, ya sama tetangganya lupa ngomong, gitu kan? Tetangganya ngomong, tetangganya ke tetangga-tetangga sampai ke orang tuanya. Nah catatannya bapaknya itu melihat, mendengar cerita yang kayak gitu, akhirnya dia apa iya gitu kan? Akhirnya bapaknya nyuruh tetangga yang dekat sama si Udin itu, sama mbaknya Udin, buat nyelidikin apa bener dia punya tongkat semacam itu. Terus mastiin ceritanya bener kayak gitu apa enggak. Kenapa bapaknya tertarik? Karena dari kecil pun udah aneh begitu, pasti sesuatu. Ada sesuatu ya. Akhirnya setelah mastiin, bapaknya itu ke sana. Setelah berapa tahun itu ke sana, pura-pura jadi bapak yang baik, minta maaf. Bahwa bapak kangen sama kamu nak, Din, bapak salah, menyesal kayak gini gitu kan. Iya pak, Udin juga nggak mikirin, nggak apa-apa kata mbah, nggak boleh marah, nggak boleh benci sama orang, apalagi sama orang tua. Seneng kan si Udin dapat bapak pulang. Ibu mana? Ibu lagi sakit. Oh nengokin ibu, nggak usah nanti aja kalau ibu nyusul ke sini gitu kan. Tahu-taunya ada si Asad di balik itu, ada udang di balik batu kan. Dia lagi ngincer tongkat itu. Itu setelah benar-benar kan biasa anak kecil udah capek, apalagi habis ngadepin peristiwa kayak gitu. Kalau nggak ada peristiwa kayak gitu aja udah capek kan. Malam belum larut dia udah tidur. Biasa orang tua sama anak, sama bapaknya Udin, mbahnya itu kan cerita ngalor ngidul gitu kan, sampai mbahnya juga lelap, dia baru nyari tongkat itu. Dicari ya. Oh berarti malam itu bapaknya tuh nginep di situ gitu. Iya, terus bergerilya gitu kan, nyari si tongkat itu. Nah, kata si temanku itu sih, padahal tak sembunyiin, bener-bener aku hati-hati banget, karena di sana juga orangnya kan baik-baik gitu. Siapa tahu kan bisa nyadran apa ya, wisata ke sana gitu kan, kalau lagi bosen gitu. Oh jangan-jangan pengen nikah sama yang di sana, ya enggak juga, kecuali kepepet kata dia gitu kan. Akhirnya taruhnya di mana? Di lempong kasur gitu, di bawah kasur. Gawat nih. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Oke, next ya. Jadi dia akhirnya ketemu di tongkat itu di bawah kasur, tapi itu apa ya? Bantal, kasur di bawah, ini paling bawah. Tapi karena memang dia lelah, capek, gitu. Nggak jadi. Enggak jadi. Lanjut. Nggak apa-apa. Sorry. Aduh, sorry. Lanjut. Iya, flu sebuah keumuman. Ini nggak gua edit ya, nggak gua hapus ya. Ini kita natural aja udah. Oke. Nah itu akhirnya ketemu itu si tongkatnya ketemu, dan malam itu setelah ketemu bapaknya langsung pulang. Jadi, pamit gitu enggak ya? Enggak. Jadi menurut Udinnya itu pagi dia nggak ngedapetin bapaknya, cuman dia ketemu sama mbahnya kan bilang, "Mbah, bapak jiwa," gitu. Cuma diem mbahnya gitu, "Mbah, bapak mana?" gitu kan. Namanya baru seneng ketemu bapak berapa tahun kan, perasaannya kayak apa, pengennya cepat tidur, besok bangun jalan-jalan sama bapaknya, terus ngomong ke tetangga-tetangga, "Ini bapakku loh," gitu. Udah nggak ada. Terus ditanyain ke mbahnya, "Udah lah Din, udah ada mbah," itu bilangnya gitu doang. Itu nangis karena anak kecil. "Aku mau ke mbah, aku mau ke bapak, aku mau pulang ke bapak dulu, mau nyamperin bapak." Itu dipegangin sama mbahnya, karena bagaimanapun mbahnya akhirnya kan ngerti, walaupun dia nggak ngerti mau ngapain tuh bapaknya ke situ. Gitu. Tuh tahu-taunya pas Udin keinget dilalahnya gitu, di sini keinget, "Ih, tongkatku," kayak gitu. Dia nyari nggak ada. Nah, ada tetangga yang nyaksiin waya-waya sebelum subuh itu, kan ada yang mau ngempanin sapi atau apa gitu.
Iya, aku ngeliat bapaknya itu keluar, aku tanyain katanya mau kencing kayak gitu, tapi bawa kayak kayu apa buat apaan itu. Akhirnya kan banyak ngerti, oh bapaknya mau ngambil itu doang. Nah belakangan itu diacarain, tahu-tahu gitu. Maksudnya gimana? Dijual sama bapaknya. Oh. Dengar-dengar dijual itu nyampe nominalnya saat itu 7 juta. Lumayan kan? Lumayan. Itu peristiwanya terulang sampai 2 kali. Tapi berbeda gitu, bukan ke atas lagi. Yang lain itu dapatnya kayak semacam batu merah. Aku nggak ngomong itu merah delima atau apa, tapi batu merah itu juga bapaknya dengan versi yang sama, settingan beda, Caranya sama. itu seperti itu sampai benar-benar akhirnya yang dia tadinya kebencian yang dia tanpa sadari terhadap orang tua diademin sama mbahnya, itu mutlak dia benci sama bapaknya saat itu juga, sama orang tua semua sama gitu, lebih ke menyendiri lagi kayak gitu. Nah yang bikin sedih ini kan tongkat buat password buat naik ke atas ke mulut itu kan, itu kan nggak bisa udah ada tongkat itu nggak bisa dia, jadi kesempatannya kan udah habis kan karena udah ininya passwordnya udah nggak ada gitu. Nah, yang lebih menyedihkan setelah itu berapa bulan mbahnya meninggal. Mbahnya meninggal juga anaknya katanya nggak pada datang. Cuman ibunya yang perempuan itu pun datangnya pas Udin nggak di rumah, bukan hari meninggalnya itu gitu loh. Nah Udin dengan kesendiriannya dia cuman bertahan hidup dari sisa-sisa peninggalan mbahnya, apa itu beras atau apa, dia juga nggak mau keluar karena memang dapat pressure dari kiri kanan kan, anak yang pembawa sial dan lain-lain. Setelah memang nggak ada lagi yang bisa diinin buat hidup di rumah, dia mulai keluar, dia ngomong begitu terus akhirnya ditinggalin semua. Dia keluar gimana maksudnya? Keluar nggak apa minggat bahasanya gitu, minggat itu ditinggal semua dari pakaian, cuma yang dia pakai, terus bebek apa aja udah tinggal gitu aja. Nah dia cerita sama aku sih, dia itu akhirnya ke ini sebelah kita sana kan ada rel yang arah Pantura sana. Iya. Ya ini kan jalur selatan. Dia itu ngadang kereta di situ. Ngadang kereta. Arah Semarang berarti. Iya. Semarang Jakarta ya. Tapi dia ngadepnya bukan ke Jakarta, ke Wetan. Semarang lah berarti. Dengan aku nggak mau ngomong kemana, tapi nggak, maksudnya relnya tuh arah Semarang ya, pokoknya ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur, dia benar nyampe ke Jawa Timur itu aja sih. Aku mau ceritain, dia itu naik kereta di batas gerbong kayak gitu. Kalau ada periksaan dia ngeles. Iya, zaman dulu masih bisa ya. Zaman dulu masih. Zaman dulu masih bisa. Dia ngeles, tapi itu katanya aku di sana itu 3 hari. Pindah-pindah kayak gitu, kereta nyampe mana nanti pindah kereta kayak gitu. Nah emang mau kemana? Nggak tahu, pokoknya nyampe kereta selesai kayak gitu kata dia. Adanya sedih, tapi kalau ngelihat orang-orang, lihat pohonan jalan begitu, lihat laut itu mending kata dia gitu. Benar-benar dia melarikan diri dari kehidupan sebenarnya sih gitu, karena emang udah nggak ada yang dipegang. Taruhlah katanya dia pernah saking laparnya gitu kan, selama 3 hari dia cuman minum bekas aqua tit gitu ya. Itu ditemuin sama seseorang terus dibawa ke suatu tempat. Itu terakhir rel itu berhenti. Itu terus dia katanya bangun itu ternyata itu kayak di sebuah pesantren. Jadi diserahin sama orang ke pesantren itu gitu. Jadi mulai saat itu dia ada di pesantren itu, diasuh. Sebentar, di kereta ketemu sama orang. Enggak, di kereta dia kan sama lama kan lapar banget kan, nyampe ketiduran pingsan. Dan melek-melek itu iya, dia pingsan. Udah ada di pesantren. Dibawa sama orang lah. Iya, menurut yang cerita sih dibawa sama orang, tapi orang itu kan karena kasihan bingung mau ditaruh di mana kan, kasih ke pesantren. Gitu. Dan dari mulai saat itu dia diterima di pesantren itu jadi tukang bersih-bersih, tukang ngangsu banyu gitu, kolam, ngisiin kolam sebisanya kayak gitu. Tapi emang dapat perhatian khusus dari ininya, kiainya gitu. Jadi dia tahu kiainya ada sesuatu di sini. Gitu.
Jadi sempat cerita bahwa kehidupannya gini-gini, Mbak Yai, aku kayak gini Pak. Ya sabar tuh le, itu ujian gitu. Satu saat nanti juga bisa, itu juga bisa keluar dari mulutmu. Ya aku minta tolong Mbak dikeluarin ininya dari mulutku, kata dia gitu. Yang bisa ngeluarin dirimu sendiri, katanya gitu. Gitu. Sampai itu pelajaran yang di pesantren itu, dia juga tauhidiyah. Itu nyampe selesai katanya. Harus pencarian diri. Akhirnya dia mengembara lagi untuk sesi kedua, tapi pengembaraan ini kan bertujuan. Kalau yang udah ada dasarnya. Bertujuan gitu. Sampailah satu ketika dia ketemu sama aku. Gitu. Sama-sama orang sakti gitu ya. Enggak. Oh iya, terus aku sebagai pasien waktu itu. Sebagai pasien kalau pas sakit, bukan aku sih teman, ya, keluarga ada yang sakit gitu, katanya ada orang yang ngerti pintar, ternyata dia gitu. Gitu. Nah, dari pas aku ketemu sama dia itu cuman yang tadinya kan kata dia itu nimbul dan ujungnya hitam gitu. Di kepalanya, gagangnya yang aku lihat dia melet sih begini. Itu cuman ada kayak yang legok gitu, bekas keris begitu. Berarti udah keluar. Iya udah, yang ngeluarin siapa? Ya waktu itu aku inilah bermunajat nyepi di sebuah gua gitu kan. Terus akhirnya ada yang bantuin juga yang satu saat. Yang bantuin siapa? Mbahnya sendiri yang kaku, tahu-taunya. Yang almarhum. Iya, suaminya Mbah Putri gitu. Itu bisa dikeluarin bilah itunya. Masih ada waktu nggak? Masih. Nah itu kalau misalnya teman-teman berpikir, oh akhirnya bahagia gitu, enggak sebenarnya belum berakhir. Karena apa ya? Kadang-kadang kan orang kayak gini, kalau dia udah ada kemampuan untuk bisa melihat ini, melihat itu, terus bisa ngobatin, godaannya cuma banyak kan godaannya. Jadi dia lebih ke duniawi. Kadang-kadang ada barang kayak gitu yang seolah-olah backup atau jadi teman atau ngayomi tapi menyesatkan kayak gitu, akhirnya dia malah justru ke praktek-praktek yang menyimpang gitu. Dan termasuk aku sendiri korbannya dia. Kayak gitu. Jadi pertama pengobatan misalnya buat keluarga gitu, oke. Terus keduanya oke. Ketiganya kok kayak gini, udah mulai nggak beres. Nggak beres ya? Ya penipuan biasa. Jadi sembuh enggak, bisa punya ini enggak, tapi duit yang ke bawah gitu. Ntar teman-teman karena kenal, jadi kenal semua kena semua gitu. Dan sepak terjangnya udah kebangetan gitulah, udah melampaui batas. Nah, tapi memang aku kan bukan berarti orang yang udah salah, udah jahat sama aku gitu, terus dijustifikasi dia selamanya begitu. Tak kasih kesempatan. Suatu ketika main ke rumah aku, dia bener-bener rambutnya panjang begitu, kotor, dekil, sampai tak cukur di rumah. Panjangan mana sama gue dulu? Panjangan situ. Asik. Kalau situ mah rambutnya. Oke. Lanjut. Bisa diterusin gitu. Nah itu akhirnya apa? Bersih semua, dia cerita kenapa aku perjalanan begini. Sebenarnya aku udah capek banget nih. Aku juga banyak salah sama kamu, sama teman-teman. Aku udah dikasih kepercayaan, tapi sebenarnya bukannya aku mau membela diri gitu. Dari perjalanannya aku selama ini, tanpa aku sadari banyak unsur-unsur hitam yang nyatu ke badan gitu loh. Jadi aku pengen nolak tapi nggak bisa gitu. Dalam hatiku apa iya gitu kan. Tapi kalau aku taksiran susah katanya. Aku pengen berhenti karena aku ketemu sama pertapa tua gitu. Pertapa tua dia orang soleh gitu. Sampai diratin di kukunya dia. Nih lihat anak istrimu katanya. Yang masuk ke mulut anak istrinya itu api semua gitu. Waktu itu udah berkeluarga ya? Udah. Jadi apa ya, yang ngasih makannya uang yang nggak bagus semua gitu. Dan dia sadar itu salah gitu. Tapi semakin dia sadar, penderitaan kehidupannya lebih menjadi-jadi, kerja susah. Ya kan kadang orang mau tobat kan nggak harus langsung banyakan, nggak langsung jreng terus jadi lumayan ekonominya, kan kadang diuji dulu kan. Itu ujiannya di situ katanya. Mau kerja bangunan susah, ini susah, pokoknya tekanan gede-gede banget. Itu nanti setannya datang lagi. Enakan melu aku toh gitu, seolah-olah begitu. Enakan jadi kayak dulu kan.
Itu akhirnya dia ikut lagi begitu. Lah ceritanya dia bisa sampai kayak gitu tuh gimana? Maksudnya? Bisa dari tadinya jaya gitu, tiba-tiba dia jatuh gitu. Pasti ada penyebabnya dong waktu itu. Oh iya, kadang-kadang kan kayak gitu ketemu lawan yang sepadan sih, ya kan, lawan yang sepadan, terus dia juga orang juga ada titik di mana dia merasa jenuh kayak gitu. Dia jenuh, mulai ngambil jalur putih, dari disitulah malah perolehannya itu habis seperti itu. Nah, apa yang ada di diri dia itu apakah ikut hilang, dibuang atau Enggak, masih ada? harus berarti? dirinya sendiri. Enggak, Siapapun. maksudnya berarti sampai sekarang tuh dia masih. Kalau sekarang enggak, jadi gini, aku nggak mau bilang siapa, tapi karena melampaui batas gitu, apa kerusakan yang dia timbulin gitu, yang dibikin sama orang-orang merugikan, dan dia nginjak wilayah sini, di sinilah gitu. Akhirnya ada orang yang ngosongin semua ilmunya dia dan disegel, nggak bisa belajar. Ya itu maksudnya diambil kan? Diambil semuanya. Dimatiin gitu. Tapi ilmu loh ya, kalau setan dalam dirinya dia sendiri mah harus dia sendiri gitu kan. Tapi yang dari luar yang belajar, yang bersekutu gitu udah dihabisin semua. Dan dengar sekarang dia kerja apa sekarang? Di galangan kapal daerah wetan sana. Katanya masih di timur sana ya? Iya, aku senang udah balik lagi ke sana gitu. Senang dengernya, tahu itu kabar. Syukur-syukur sih bukan bohongan gitu. Artinya itu dia udah kerja normal lah, umum lah ya. Kayak orang-orang lain gitu. Lebih berkah lah, capek gitu, nggak nipu orang kayak gitu. Dan harapannya dengan aku udah selesai loh segitu doang. Enggak, belum selesai. Gue ngerasa belum selesai kok. So, misalnya ada 2 menitan kayak gitu. Masih belum selesai gitu? Belum selesai. Oke, tambahinnya apa? Tapi serius, itu ngalami sendiri. Bahkan dari aku sendiri, teman dekat aku juga pernah dapat rasanya malu yang gede banget, jadi beban di keluarga dari apa yang dia lakuin ke bawahnya dia gitu. Aku sih nggak dendam, cuman kasihan loh kalau orang-orang begitu gitu. Gue penasaran satu hal tadi sih, kayaknya sempat kelewat. Sewaktu kan dibilangnya yang di lidahnya itu udah lepas ya, udah keluar. Nah, jadinya apa? Iya, keluar itunya jadinya apa? Proses pelepasannya kayak gimana? Mungkin ada yang bisa diceritakan. Kalau emang nggak ada, ya lu ceritain aja secara garis besar. Iya, sedikit ya. Jadi di gua itu setelah berapa hari, kalau Kanjeng Rasul dulu khalwat gitu ya, dia menyepi mau nyari petunjuk. Akhirnya syariatnya datanglah mbahnya, nah ngasih tahu caranya begini, kamu kosongin, bertobat dan lain-lain gitu. Terus dibantu sama mbahnya itu keluar cahaya, dia mangap begitu keluar cahaya itu jadinya bilah keris hitam. Terus kerisnya itu dikemanain? Dibuang ke alam gaib sama mbahnya. Oh, dibawa, diambil gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah kenapa sih dia bisa seperti itu gitu? Kenapa dia bisa ada kerisnya kayak gitu? Lu ada penjelasan nggak? Kali aja ada cerita dari Udin. Mungkin lu dengar cerita dari dia, lu kan juga punya pertanyaan yang sama. Kalau penjelasan dari Udin sih enggak, tapi dari pengalaman yang ku tahu dari cerita-cerita gitu. Kayak cerita yang kemarin-kemarin sempat dibahas. Kadang orang kayak aku sekarang, terus aku menjalani sesuatu itu ada ikatan masa lalu gitu. Leluhur. Berapa turunan leluhur itu seperti itulah gampangannya. Itu seperti ada yang belum selesai gitu. Oh iya. Itu aja. Lu menjalani sesuatu tadi lu bilang. Berarti lu orang sakti dong sekarang. Enggak, bukan. Bercanda, itu kan bercanda. misalnya gitu loh. Bercanda. Sampai dia Kalau emang, sakti aku nggak di dia sini emang, ya. dia emang bener sakti loh gitu. Kalau sakti nggak di sini. Dia bisa ngapain? menghilang tanpa diedit tuh. Iya. Allahu Akbar. Aduh, ya paling nggak. Menurutmu apa yang bisa menurutmu gimana tuh nyingkapi kayak tadi, cerita kayak tadi? Gue no comment sih. Maksudnya itu pertanyaannya kurang spesifik. Iya, dispesifikin sendiri aja. Nah, apa sih ya? Ya menurut gue sih tadi udah sempat mention ya. Ada satu cerita yang memang mirip, namanya Marsani. Cuman belakangnya emang beda. Kalau Marsani sendiri juga nggak ada kayak hubungannya sama ya kayak ada kerisnya, ada sesuatu yang kayak gitu. Dia itu nggak ada gitu. Dia cuman pas kebetulan memang dikucilkan karena ada satu kekurangan lah. Dan akhirnya dia menemukan kehidupan, tapi bukan di
alam sendiri gitu, bukan di alam manusia gitu, tapi Oh ada. gitu. Aku belum ini berarti ya, belum dengerin ya. Belum harusnya nih. Itu lumayan bagus sih, dan orangnya tuh sebenarnya deket nggak jauh dari sini. Oh si Mar. Kan, lu nggak kenal. Oh gitu. Iya Pak. Si Joni kenal, Oh, tapi Joni. ya lu nggak kenal. Joni kenal, Iya, pas paling- masih kecil tahu lah. Paling dia kan gini, kalau menurutku sendiri ya, nyeritain sendiri tak bahas sendiri gitu. Kamu ikut boleh. Jadi anak kelahiran seorang manusia itu kan anugerah ya. Entah itu ada cacat bawaan, ada tanda seperti apa, entah lahirin dari pasangan yang belum menikah, anak tetap aja anak suci kan, nggak bisa dibilang itu. Kalau anak jaram jada itu kan apa namanya, label yang diberiin sama orang, tapi anak itu sendiri kan bersih. Dia berhak mendapat kasih sayang yang utuh dari orang tua, dari tetangga, dari orang sekelilingnya. Kayak tadi si Udin itu kan benar-benar dikucilkan, dijauhi. Kebalikannya justru dia melakukan hal seperti itu akhirnya gitu. Karena mungkin ini sih apa ya? Ada yang Kebanyakan orang itu masih menganggap manusia itu daging gitu. Makhluk hidup itu cuma daging, kulit, rambut kayak gitu doang. Mereka lupa kalau ngomongin makhluk gitu ya, itu ngomonginnya udah kehidupan ya. Kehidupan itu kan semuanya satu bandel gitu. Kalau daging kan itu supaya itu cuma fisiknya doang gitu kan. Tapi di balik itu kan ada kehidupan yang harus kita hargai gitu, yang si orang yang punya kehidupan juga dia berhak hidup gitu. Intinya seperti itu, sama kayak dengan yang lainnya. Kalau gue sih alhamdulillah dari proses belajar gitu ya, itu yang namanya udah nggak usah belajar apa, kesaktian atau apa? bukan nggak usah merembet ke binatang atau tanaman gitu ya. Kita ngomongin ke manusia aja gitu. Kalau ngomongin udah manusia ya udah, yang gue lihat itu kehidupan, bukan udah nggak fisik lagi gitu ya. Fisik memang sedikit banyak masih berpengaruh gitu ya, lengkap gitu ya. tapi tadi gue lebih ngeliatnya itu tadi kehidupan gitu. Bahkan nyampe begini loh, gue berpikir ya, ada orang yang katakanlah preman gitu, nakal kejam gitu. Iya, nakal kejam kalau kita nggak bisa ngedeketin dia. Tapi kalau udah kenal ya dia jadi teman kayak gitu, dia kan jadi orang baik. Ya itulah, Jadi kehidupan itu seperti itu, packagingnya itu seperti itu. nyambung kayak omongannya wong tua lah, orang tua kayak mbahku. Kowe aja ngalak-ngalake wong, jangan ngomongin orang itu jahat. Orang kapan aja bisa berubah gitu. Ya, itu namanya identitas ya. Ada substansinya itu tadi, kehidupan tadi. Itulah nantilah obrolan yang seperti itu nanti aja, karena terpaut waktu juga yang udah kelamaan. Lu udah kelar kan ceritanya? Oke, terima kasih buat Bro Ayung yang udah nge-share ceritanya Udin ya. Udin ini nama samaran ya. Udin Petot kan. Oke, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nonton, udah mau dengerin ya ocehan kita yang ya cuman gini-gini aja gitu. Semoga kita semua bisa ngambil sisi positif dari apa yang kita omongin, apa yang kita bagikan gitu. Kalau ada sesuatu yang negatif ya atau kurang berkenan ya buang jauh-jauh aja. Sekaligus kita minta maaf itu tadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan, sesuatu yang nggak enak di telinga atau di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Nah, karena ini awal Ramadan ya, ya sekalian kita juga mau minta maaf ke kawan-kawan semua, kali aja ada salah-salah ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam segala apapun, termasuk kemudahan rezeki di zaman yang serba sulit kayak sekarang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.